Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan soleha. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang amanah. Seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran, mari sama-sama kita membaca niat belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata 'alal khair ibtigha'a wajhillahi wa qurbihi wa sawabih subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, mari sama-sama kita membaca suratul Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepahaman, kemudahan serta kelancaran pada kegiatan pembelajaran kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya, mari sama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Amanah artinya adalah dapat dipercaya. Lawan kata amanah adalah khianat. Apabila kita ingin dicintai atau disayang oleh orang lain, maka kita harus bersikap amanah. Karena amanah juga adalah salah satu sifat yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Berikut ini ada sebuah kisah di mana pada usia 12 tahun Nabi Muhammad SAW mulai berdagang ke negeri Syam bersama pamannya Abu Thalib. Dalam berdagang, beliau selalu bersikap amanah yang artinya terpercaya. Barang dagangan yang dititipkan kepadanya dijaga dengan baik. Mengingat sikapnya itu, beliau mendapatkan gelar Al-Amin yang artinya orang yang dapat dipercaya. Pada kisah ini kita bisa ambil pelajaran dan kita harus meniru sikap dari baginda Nabi Muhammad SAW atas sikap amanahnya. Kita harus bersikap amanah. Kita dititipkan sesuatu, barang ataupun hal lainnya, janganlah kita menyelewengkan ataupun berkhianat. Contoh, misalkan kita diberikan kepercayaan kepada orang lain, kita harus menjaga kepercayaan tersebut dan janganlah kita berkhianat atau menceritakan amanah tersebut kepada orang lain. Cukup hanya kita saja yang tahu dan hanya Allah yang tahu. Itu yang namanya amanah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala berpesan di dalam Al-Qur'an agar kita sebagai orang yang beriman selalu menjaga amanah yang telah diberikan oleh orang lain. Terlebih lagi amanah yang diberikan oleh Allah dan Rasulullah. Amanah yang diberikan oleh Allah Rasulullah adalah kita harus selalu menjalankan segala perintahnya dan juga menjauhi segala larangannya. Sebagai orang yang beriman dan sebagai orang yang amanah, berikut ini merupakan beberapa ciri atau contoh yang harus kita terapkan. Yang pertama yaitu kita harus rajin belajar. Sebagai seorang siswa yang masih belajar
Dan sebagai seorang muslim, wajib atas kita untuk selalu rajin dalam belajar. Janganlah kita bersikap malas belajar. Kemudian yang kedua, kita juga harus menjaga nama baik orang tua kita. Janganlah kita membuat keburukan yang menyebabkan kita menjadi orang yang dicap jelek oleh orang lain. Contohnya, misalkan kita berkelahi atau melakukan hal-hal buruk, pasti orang tuh akan menilai kita bahwasannya ini nih, anak ini merupakan anak dari bapak fulan contohnya. Kemudian kita juga harus rajin mengerjakan tugas kelas. Tugas kelas diantaranya bukan hanya PR maupun tugas yang diberikan oleh bapak ibu guru, tapi tugas kelas juga contohnya bisa piket kelas atau membersihkan kelas. Dan janganlah kita malah asik bermain dan meninggalkan tugas yang diberikan oleh sekolah atau bapak ibu guru. Yang terakhir adalah menjaga nama baik guru maupun sekolah. Kita sebagai orang yang terpelajar, janganlah menjelekkan nama baik guru kita dan nama baik sekolah kita. Contohnya seperti yang di bawah kita lihat ada gambar seorang anak muda membuang sampah sembarangan. Kalau ada orang yang lihat kita membuang sampah sembarangan, pasti juga kita akan dicap anak tersebut merupakan anak dari sekolah SD 12 contohnya. Janganlah kita berperilaku tersebut. Kita harus menjalankan semuanya sesuai aturan dan ketentuan yang diberikan. Untuk tugas hari ini adalah insya Allah kamu pasti bisa. Jelaskan kembali apa saja ciri-ciri siswa yang amanah. Yang kedua, jelaskan kembali apa ciri-ciri dari teman atau siswa yang tidak amanah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Bapak ucapkan terima kasih banyak, dan kurang lebihnya Bapak juga mohon maaf. Semoga pembelajaran hari ini bisa menjadi pembelajaran yang amat penting dan berharga bagi kita, dan kita juga bisa melaksanakan amanah yang diberikan atau dititipkan kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.